Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anditan Rile, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2017, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Asia Barat Daya, khususnya mengenai imperialisme di Asia Barat Daya untuk memenuhi tugas mata kuliah Asia Barat Daya. Berbicara mengenai imperialisme di Asia Barat Daya, Asia Barat Daya merupakan kawasan yang istimewa dengan segala kisah sejarah yang terukir. Bisa dibilang kawasan ini merupakan kiblat rohani karena tempat lahirnya agama Samawi yang berpengaruh hingga sekarang. Kawasan ini sering menjadi kawasan konflik kepentingan dengan kandungan minyak yang dimilikinya dan semakin menarik untuk dibahas, terlebih pada saat masuknya imperialisme barat di kawasan Asia Barat Daya. Imperialisme barat terhadap negara di kawasan Asia Barat merupakan akibat dari zaman pencerahan di Eropa. Selain itu, keadaan Turki Utsmani yang semakin melemah ketika Perang Dunia Pertama meletus. Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin lemah. Peperangan melawan Barat di Eropa Timur terus berkecamuk, memakan dan menguras tenaga yang berakhir dengan kekalahan di pihak Turki. Pihak lain, satu demi satu daerah di Asia Afrika yang sebelumnya dikuasai oleh Turki Utsmani melepaskan diri dari Konstantinopel. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani itu, yang tak kalah pentingnya ialah timbulnya perasaan nasionalisme pada bangsa-bangsa yang berada di kawasan atau yang berada di kekuasaannya. Bangsa Armenia dan Yunani yang beragama Kristen berpaling ke barat, memohon bantuan barat untuk kemerdekaan tanah airnya. Bangsa Kurdi di pegunungan dan Arab di padang pasir dan lembah-lembah juga bangkit dan melepaskan diri dari cengkraman penguasa Turki Utsmani. Penetrasi Barat terhadap dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh bangsa Eropa terkemuka, yaitu Inggris dan Perancis. Dari sisi ekonomi, awalnya kedatangan bangsa Barat bertujuan untuk berdagang, menjual produk mereka. Selain mencari bahan-bahan mentah, sebagian besar terdapat di negara-negara Islam di Timur, tapi lama kelamaan tujuan mereka berubah yang menambah pada masalah politik. Perubahan orientasi ini disebabkan adanya persaingan di antara bangsa-bangsa Barat itu sendiri yang ingin monopoli sistem perdagangan. Selain itu, terdapat pula motif lain, yakni Spanyol dan Portugis dalam menyebarkan agama Kristen. Portugis membawa 3 misi, yaitu gold, gospel, dan glory, di mana gold merupakan mencari kekayaan, glory merupakan mencari kejayaan, dan gospel yaitu menyebarkan agama Kristen. Adapun imperialisme yang dilakukan Barat terhadap negara-negara di kawasan Asia Barat memiliki dampak bagi beberapa negara. Yang pertama yaitu Mesir. Pada tahun 1789, Mesir mengalami serangan dari Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Namun, kekuasaan Napoleon di Mesir tidak lama karena berhasil direbut kembali oleh Turki dengan bantuan Inggris. Seorang pemimpin perang pembebasan Mesir, yaitu Muhammad Ali, yang lahir di Macedonia, atas jasanya Porte mengangkat dia sebagai gubernur. Muhammad Ali melakukan berbagai pembaruan di Mesir. Dia layak menyandang sebagai bapak negara Mesir sekarang. Ali merombak segala bidang yang dianggap telah kolot atau ketinggalan zaman, dimulai dari bidang pertanian, perekonomian, militer, dan membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti yang dikutip dari Washington dalam Kitin. Meskipun ia sendiri seorang yang buta huruf, tetapi ia menjadi pelindung dan penyokong dunia pendidikan. Ia mulai pembentukan Departemen Pendidikan, membuat sebuah lembaga
pendidikan, membangun sekolah teknik mesin pada tahun 1816 dan sekolah kedokteran pertama. Banyak para pengajar yang didatangkan oleh ahli terutama dari Inggris, Italia, dan Prancis, namun yang sangat berperan adalah Prancis. Sangat banyak para peserta didik dikirim untuk belajar ke negara-negara barat setelah ditinggalkan oleh Muhammad Ali. Kepemimpinan diteruskan oleh anaknya, Tuzun. Sebelumnya, Porte telah menetapkan bahwa Ali menjadi raja otonom yang tampuk kekuasaan diwarisi secara garis keturunan. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu Suriah dan Lebanon. Wilayah Suriah telah berhasil ditaklukkan oleh Ottoman, dipimpin oleh orang-orang Mamluk. Selanjutnya dipimpin oleh Pasha Ottoman. Perbuatan yang terjadi untuk menduduki tanpa kekuasaan yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan yang kotor dan politik yang dijalankan hanya mengarah kepada kepentingan pribadi. Untuk mengukuhkan kedudukan mereka, maka para pejabat bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Seperti paparan Kitty, keadaan ekonomi yang sangat buruk terhadap negeri Syam menandakan ketidakmampuan Ottoman dalam menjalankan pemerintahan. Namun keadaan berubah ketika bangsa Eropa menemui jalur perdagangan baru, membuat Suriah menjadi rute perdagangan dunia, terutama setelah dibukanya terusan Suez di Mesir pada masa Ismail, dan membuat Suriah menjadi penghubung daratan dari Persia ke India. Menyadari hal ini, bangsa Eropa segera membuat koloni-koloni. Menyadari hal tersebut, bangsa Eropa segera membuat koloni-koloni kecil untuk berdagang. Dengan kapitulasi yang telah didapatkan, mereka mulai melakukan perdagangan. Setelah perjanjian di tahun 1740 antara Raja Mahmud pertama dan Louis yang menyepakati bahwa seluruh umat Kristen yang berkunjung ke wilayah Ottoman berada di bawah perlindungan Prancis. Tidak lama kemudian, Prancis mendirikan berbagai perusahaan di Suriah yang disusul oleh Inggris. Dan sejak saat itulah mulai datang misionaris-misionaris yang menyebarkan ajaran ke tanah Suriah. Sementara di Lebanon, setelah penaklukan yang dilakukan oleh Ottoman, maka diangkatlah seorang Mamluk yaitu Fakhr al-Din. Dia diberikan kekuasaan otonom penuh oleh Porte. Seperti penjelasan Kitty, penguasaan Turki sejak awal menyadari bahwa Lebanon dengan orang-orang pegunungan dari kelompok Drusis dan Maronis yang keras harus diperlukan lebih lembut dibanding Suriah. Dibanding Suriah. Dan selanjutnya yaitu negara Irak. Negeri ini dikalahkan oleh Ottoman dengan susah payah, terutama pada saat itu berkembangnya penduduk Syiah, menyebabkan komunikasi tersendat. Selama lebih 10 tahun Irak dikuasai oleh kerajaan Safawiyah. Ottoman menganggap Safawiyah sebagai sekutunya, namun Safawiyah di bawah Ismail melakukan hubungan dengan Kekaisaran Rusia untuk melawan Turki. Perang Ottoman Safawiyah telah menghancurkan berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, Inggris telah membuka matanya bahwa Irak adalah kawasan yang sangat strategis sebagai jalur penghubung perdagangannya, dan ditambah lagi penemuan minyak di wilayah tersebut. Perang Crimea yaitu antara Prancis, Inggris, dan Ottoman atau sekutu melawan Kekaisaran Rusia yang dimenangkan oleh sekutu, membuat Ottoman berkuasa penuh atas Iran. Berdasarkan penjelasan Kittin, perang Crimea pada tahun 1853 sampai 1856, Konstantinopel berusaha keras untuk mempertegas kekuasaannya dan menyimpan satu unit pasukan yang cukup kuat di Baghdad. Selanjutnya yaitu wilayah Semenanjung Arab. Wilayah Semenanjung Arab termasuk kawasan yang sangat dihormati oleh Ottoman, sehingga tidak begitu banyak pengaruh Ottoman yang diungkapkan, dan dengan mudahnya mereka melakukan kontak dengan Barat, terutama Inggris. Terdapat beberapa kerajaan kecil yang terdiri dengan beberapa
wilayah perwalian. Semakin nyatanya pengaruh Inggris di semenanjung Arab yang meliputi Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar. Hari ini Qatar dengan ditandatanganinya perjanjian umum yang menjelaskan bahwa setelah satu periode perselisihan dengan perusahaan India Timur, para syekh ini menandatangani perjanjian umum dengan pemerintahan Inggris pada 1820 menetapkan perdamaian, jaminan keamanan dari gangguan perompak, dan menghapus perdagangan budak. Hubungan Qatar dengan pemerintahan Inggris sama dengan hubungan wilayah kekuasaan para syekh dengan daerah selatan, serta diatur oleh perjanjian yang ditandatangani sejak 1916. Nasionalisme di kawasan Asia Barat tidak datang dengan sendirinya, melainkan masuk melalui sekolah-sekolah asing yang didirikan di wilayah Islam dari para pelajar Islam yang belajar di dunia Barat, serta dari para misionaris maupun agen-agen asing yang menyusup ke dunia Islam di Turki, yang telah di Turki sendiri ini, setelah terjadi perdebatan panjang antara kaum nasionalis sekuler dengan Islamis, telah menyebabkan Turki mengganti haluannya sebagai negara nasionalis. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk membubarkan Daulah Khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki Utsmaniyah yang telah berhasil menjadi negara Islam terbesar lebih kurang selama 6 abad. Atatürk mengganti khilafah dengan sistem nasionalis sekuler ala Barat. Dunia Islam pun berkeping-keping dan semakin didominasi oleh kolonial Barat, khususnya Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia. Sejak keruntuhan Turki Utsmani ini, telah muncul banyak negeri Muslim yang menggunakan ikatan nasionalisme seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, negara-negara Teluk, Iran, Pakistan, negara-negara Balkan, dan lain-lain. Negeri-negeri Muslim yang awalnya berada dalam satu negara terpecah menjadi lebih dari 50 nation state dengan konflik internal dan eksternal yang bahkan belum terselesaikan sampai sekarang. Mungkin itulah sedikit pemaparan materi saya mengenai imperialisme di kawasan Asia Barat Daya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.